Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua calon orang-orang sukses kelas 7 semuanya ya. Sebelum kita masuk belajar, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 7, masih di bab 7, berkorespondensi dengan surat pribadi dan juga surat dinas. Dan pada hari ini kita akan masuk di bagian D, menulis surat pribadi dan juga surat dinas dalam bentuk kertas ataupun email. Oke, di sini kamu buka nanti di buku teks kamu ya. Tujuan belajar kita adalah menulis surat pribadi untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan juga isi. Masuk di pembelajarannya bagian D yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Kalian bisa membuka buku teks halaman 268. Oke, pada bagian sebelumnya kalian telah mendiskusikan berbagai tujuan surat pribadi. Penting bagi kamu untuk berpikir tentang bahasa yang kamu gunakan ketika menulis sesuai dengan tujuan surat. Kamu harus tahu pilihan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk menerima dan tujuanmu menulis surat. Ragam bahasa dimaksud adalah bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam formal, atau ragam bahasa khusus atau bahasa gaul yang hanya digunakan kepada teman akrab yang berusia sebaya atau seumuran. Ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Contohnya seperti turut berduka cita atau mengucapkan bersimpati atas musibah yang diderita seseorang dan ataupun surat yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Agar kamu bisa lebih memahami tentang surat pribadi berdasarkan tujuannya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini ada tata cara menulis surat pribadi. Seperti yang kamu telah ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi atau satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Oke, kita baca satu persatu. Nomor 1, bagian surat pribadi, yaitu alamat dan tanggal surat. Contoh penerapan dalam surat pribadi. Alamat dan tanggal surat itu, penerapannya yaitu informasi ini terletak pada bagian kanan atas surat. Jadi, kalau alamat dan tanggal surat itu disimpan paling atas bagian kanan surat. Dianjurkan untuk mencantumkan alamat pengirim. Jika alamat surat tidak dituliskan, maka tulislah kota dan tanggal surat. Contohnya di sini ada Bandung, 18 Januari 2015. Sekarang masuk di bagian surat pribadi bagian 2, yaitu salam pembuka. Bisa salam kangen untuk yang sebaya, salam hormat untuk yang lebih tua, ataupun pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga, kalimat pembuka paragraf pertama. Halo, apa kabar? Nah, itu untuk yang sebaya ya. Terus yang lebih tua atau yang lebih
kita hormati, biasanya ditulis saya tulis surat ini tujuannya apa gitu ya. Terus isi surat. Isi surat itu apa yang akan kita sampaikan itu dimasukkan dalam isi suratnya. Contohnya di sini bagaimana kalau ketika saya di sana kita bermain ke Dufan. Dufan itu dunia fantasi atau tempat rekreasi bermain. Yang kelima, penutup surat. Sekian dulu surat saya. Terus yang keenam, salam akhir, sahabatmu, atau bisa saja teman yang merindukanmu. Nama dan tanda tangan, jangan lupa tuliskan nama dan tanda tangan kamu atau pengirim. Selain unsur tersebut, ada juga yang harus kamu ketahui tentang data penerima dan tujuan surat yang akan kamu tulis. Hal tersebut penting untuk kamu perhatikan agar surat pribadimu sesuai dengan sasaran atau tujuan. Karena bahasa surat pribadi untuk orang tua tentu saja lebih berbeda dengan surat untuk sahabatmu. Berikut hal yang perlu kamu perhatikan. Nah, ini ada kata-kata ataupun penerima usia dan tujuannya. Penerima usia itu ada lebih muda, sebaya, atau lebih tua. Jenis kelamin ada pria dan wanita. Hubungan maksudnya hubungan sama yang kamu kirimi surat itu ya. Akrab itu seperti sahabatan. Tidak akrab mungkin kirim ke tetangga yang baru datang, terus kamu ada sesuatu yang harus disampaikan, tidak bisa menyampaikan secara langsung, boleh lewat surat ataupun baru kenal. Tujuannya ada beberapa hal, yaitu ada yang mengundang, mengajukan permohonan, menjawab undangan, merencanakan sesuatu dengan orang lain, memohon maaf, mengucapkan selamat atas hal baik, menulis surat simpati atas musibah, mengucapkan terima kasih, dan mengabarkan atau memberi informasi. Bagian di atas menunjukkan bahwa penting bagi kamu untuk berpikir tentang bahasa yang akan kamu gunakan ketika menulis. Kamu harus tahu pilihan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk penerima dan tujuan kamu untuk menulis surat tersebut. Ragam bahasa dimaksud adalah bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam informal atau ragam bahasa khusus atau bahasa gaul atau funky yang hanya digunakan kepada teman akrab yang berusia sebaya. Ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, seperti turut berduka cita, simpati, terus yang orang kena musibah, ataupun kepada orang yang lebih tua. Dalam menulis surat pribadi, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf pertama, dan kalimat penutup. Ketiga hal tersebut mencerminkan etika kamu dalam menulis surat. Oke, sekarang masuk di tugas harian 4.14 ya. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3. Tugas kamu yang ke-1 adalah menulis surat pribadi. Kamu pilih A, B, atau C dalam surat pribadi tersebut. Yang kedua, menulis surat izin. Berarti menulis surat izin itu termasuk surat dinas. Yang ketiga, menulis dan mengirim surat secara monumental hari ibu, hari ayah, dan juga hari guru. Dan ini kamu harus membuat ketiga-tiganya. Kamu harus menulis surat pada hari ibu, hari ayah, dan juga hari guru untuk seseorang yang akan kamu beri. Contoh kepada ibu kamu, kepada bapak atau ayah kamu, dan kepada guru kamu. Ya.
Nah, ini Ibu akan kasih tahu kamu cara kirim surat lewat email melalui HP. Karena kamu belum ada PC atau laptop, silahkan sekarang yang pertama adalah foto surat dulu. Foto surat yang kamu telah tulis tadi. Gambar itu surat ya. Terus lepas itu masuk ke email. Ini masuk ke email. Yang kedua ada ini, ada seperti gambar pensil. Nah, kamu masuk situ. Yang ketiga, kepadanya. Nah, kamu harus isi nih kepadanya, kepada siapa. Nanti di sini kamu isi dengan email Ibu ya. Nanti Ibu kirim emailnya. Terus keempat ada tanda seperti tanda apa ini ya? Tanda klik. Nah, kamu tekan itu. Lepas itu kamu pilih lampirkan file. Kalau sudah kamu lampirkan itu file yang gambar tadi ya, gambar surat kamu tadi. Lepas itu kamu cek filenya sudah masuk belum. Nah, yang ketujuh ada tanda segi 3 yang miring ini. Nah, kamu klik itu untuk mengirim ke email. Oke, di sini ada sedikit kata-kata. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli apukat. Demikian presentasi saya atau kita, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu pembelajaran hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran minggu depan dan jangan lupa tetap amalkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Bye, terima kasih.